Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdillahil muhtari man da'ana labaika ya man dalana wa hadana amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilah dari Fakultas Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan daripada makalah yang akan saya telah jabarkan. Sebelumnya, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya, alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini melalui tatap muka daripada video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dan yang saya paling muliakan yaitu ibu dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Khadijah, mata'anallah bikulli hayati, dan para teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh semuanya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan makalah tentang manajemen kelas dan pencatatan pelaporan peserta didik. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasan pada hari ini. Yang pertama, untuk latar belakang dari dunia pendidikan. Peserta didik ini menjadi tolak ukur kesuksesan dalam proses belajar mengajar. Nah, maka dari itu perlunya ada manajemen. Dalam proses pengajaran tersebut harus perlu adanya manajemen. Maka dari itu manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan atau suatu sistem untuk mengatur terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik ini masuk sekolah hingga dia lulus daripada sekolah tersebut. Secara sosiologis, peserta didik mempunyai banyak kesamaan adanya. Contoh adanya kesamaan-kesamaan yang dipunyai anak ialah yang melahirkan konsekuensi kesamaan hak-hak yang mereka punyai. Nah, kesamaan hak-hak yang dimiliki oleh anak itulah yang kemudian melahirkan layanan pendidikan yang sama melalui sistem persekolahan. Nah, proses manajemen peserta didik yang dilahirkan yang dilakukan oleh sekolah tersebut dipertanyakan. Nah, dan sebagai responsinya kemudian diselipkanlah layanan-layanan yang berbeda pada sistem schooling tersebut. Maka dari itu butuhnya manajemen peserta didik pada sistem sekolah yang akan dijalankan tersebut. Nah, maka dari itu manajemen peserta didik yang baik agar tercapainya hasil yang ingin dicapaikan dalam proses belajar mengajar. Nah, kita lanjut, yaitu tentang rumusan daripada permasalahannya. Berdasarkan daripada latar belakang atau latar masalah penyusunan perumusan tersebut, ada beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, tentang apa pengertian dari manajemen peserta didik, dan kedua, yaitu apa tujuan dari manajemen peserta didik. Yang ketiga, apa fungsi dari manajemen peserta didik. Yang kelima, apa saja ruang lingkup dari manajemen peserta didik. Dan keenam, apa saja layanan khusus yang dapat menunjang manajemen peserta didik. Baik, kita masuk dari pembahasan pertama, yaitu pengertian manajemen peserta didik. Secara istilah, manajemen peserta didik terdiri dari dua kata atau dua suku, yaitu manajemen dan peserta didik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan bahwasanya istilah manajemen berasal dari penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran dan dapat berarti. Yang kedua, pemimpin yang bertanggung jawab untuk mencapai sasaran, pemimpin yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan atau pengorganisasian tersebut. Nah, menurut Howard Kohns dan Carly Donnell dalam Wasil 2011,
mendefinisikan bahwasanya manajemen ini adalah usaha mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Nah, sedangkan menurut tim dari UPI 2013 menjelaskan bahwasanya manajemen adalah salah satu proses yang dilahirkan, proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik, memerlukan perencanaan, pemikiran, pemeliharaan, serta juga potensi yang pengaturan, serta mempergunakan atau mengikut sertakan semua potensi yang ada, baik personal maupun materi secara efektif dan efisien. Nah, sedangkan tujuan dari manajemen peserta didik, apa sih yang dimaksudnya, apa tujuan dari manajemen peserta didik? Itu dibagi menjadi dua macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Menurut tim UPI pada 2013, tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah. Adapun tujuan khusus manajemen peserta didik, menurut Rahayu pada 2013 berpendapat bahwasanya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan minat pada peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, yaitu tentang fungsi manajemen peserta didik. Apa sih fungsi dari manajemen peserta didik? Nah, fungsi umum manajemen peserta didik menurut tim UPI pada tahun 2013 menjelaskan adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenan dengan segi-segi individualnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Selain itu, terdapat fungsi khusus manajemen peserta didik yang dikemukakan oleh Rahayu pada 2013, bahwasannya yakini ada 4 macam atau 4 fungsi. Yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualisme peserta didiknya. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Lalu yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Menurut tim UPI pada 2013, prinsip-prinsip ada beberapa macam. Contohnya, yang pertama, dalam mengembangkan program manajemen ke peserta didik, penyelenggaraan harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Dan manajemen peserta didik dipandang sebagai keseluruhan manajemen sekolah. Dan segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus mengemban misi daripada misi tentang pendidikan tersebut. Dan kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik tersebut, masuk daripada ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan pada peserta didiknya. Kedua, rekrutmen pada peserta didik. Yang ketiga, seleksi pada peserta didik. Yang keempat, orientasi. Yang kelima, penempatan peserta didik. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan. Nah, langsung masuk saya ke bagian yang pencatatan dan pelaporan, karena pada makalah ini saya membahas tentang manajemen kelas dan pencatatan dan pelaporan. Baik, akan saya bahas apa itu pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan tentang di sekolah sangat diperlukan. Sejak peserta didik diterima di sekolah tersebut,
yaitu sampai mereka lulus atau tamat dan meninggalkan daripada sekolah tersebut. Menurut tim UPI pada 2013 diperlukan beberapa peralatan dan perlengkapan yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam pencatatan dan pelaporan tersebut. Contohnya yakini buku induk siswa, daftar presensi, ya ada lagi daftar mutasi peserta didik, dan buku catatan peserta didik, lalu daftar nilai dan buku Lengger, satu lagi buku rapot. Nah, ini semua perlu untuk terjalannya proses pencatatan dan pelaporan daripada peserta didik. Nah, dari pembahasan yang telah saya jelaskan, maka kita bisa ambil kesimpulan dari pembahasan pada hari ini, yaitu kegiatan manajemen peserta didik merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah. Program-program kegiatan manajemen kepesertaan pendidik yang diselenggarakan harus didasarkan kepada kepentingan dan perkembangan serta peningkatan kemampuan peserta didik dalam bidang kognitif, efektif, dan psikomotorik, dan sesuai juga dengan kegiatan keinginan, bakat, dan minat pada peserta didik. Mungkin itu saja makalah yang saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya, saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.